An Anas radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah senantiasa meridhai beliau. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, muttafaqun alaih. Tidaklah sempurna keimanan seseorang sehingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, ini urusan dengan kebaikan, urusan dengan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Ini masih berkaitan dengan bab nasihat. Ingat, nasihat ini bukan sekedar ucapan, tapi nasihat itu adalah keinginan baik yang ada di hati kita untuk saudara kita. Itu nasihat. Nah, di sini dalam hadis ini disebutkan tidak sempurna keimanan salah satu di antara kita sehingga memiliki kecintaan untuk saudaranya seperti dia mencintai diri sendiri. Kata para ulama, mencintai saudaranya untuk mendapatkan kebaikan seperti mencintai diri sendirinya untuk dapat kebaikan. Jadi kalau seandainya kok kita pengen bahagia tapi kok di sisi lain kita pengen saudara kita menderita, yang seperti itu busuk hati, keroposnya iman. Hati-hati, naudzubillah. Justru yang sempurna imannya adalah di saat kita dapat kebaikan, kita pengen kebaikan ini juga didapat oleh saudara kita. Caranya begitu. Dan ini jangan disalahartikan, bukan berarti kebaikan yang kita miliki diberikan pada saudara kita, enggak. Bukan seperti itu. Jadi gini, kita punya contohnya kecukupan, sudah punya gaji yang cukup untuk hidup tenang, untuk kebutuhan dapur dan seterusnya. Dan kita senang dengan itu, maka kita juga harus senang kalau saudara kita seperti itu. Bukan, awas, kewajibannya bukan begini. Bukan gaji yang kita punya diberikan pada saudara kita sehingga kita menderita, bukan itu. Jadi ini konteksnya, ini pembahasan adalah senang sama senang, baik sama baik. Maka kata para ulama, ini nggak susah untuk begini tuh, untuk sempurna begini tuh nggak susah. Karena tidak ada yang kita lakukan, artinya tidak ada yang kita korbankan dalam hal ini, nggak ada. Nggak ada. Kita itu hanya diminta oleh Allah, oleh baginda Nabi untuk punya hati yang baik, yang selamat, untuk senantiasa menginginkan kebaikan untuk saudara-saudara kita. Itu tadi contohnya, itu kita punya gaji yang cukup, maka kita juga pengen saudara kita gajinya cukup. Ini maknanya. Kita punya kehidupan rumah tangga yang tentram, maka kita juga harus pengen dalam hati kita saudara kita punya kehidupan rumah tangga yang tentram. Kita punya anak yang soleh, maka kita juga harus pengen dalam hati kita agar saudara kita punya anak yang soleh. Begitu maknanya. Bahkan kita punya mobil, kita juga harus pengen dalam hati, semoga saudara saya juga punya mobil supaya bisa dipakai ngaji dan seterusnya, dipakai keperluan-keperluan yang penting dan seterusnya. Begitu. Bukan berarti mobil kita diberikan kepada saudara kita, bukan gitu, bukan gitu. Ini biar nggak salah paham ini. Nah, nanti ada masalahnya bab guyonan, bab canda. Kan katanya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah satu di antara kalian sehingga mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri. Kemudian ditanya, kamu cinta nggak sama saya sebagai saudaramu? Iya cinta. Kamu cinta nggak sama mobil kamu? Iya cinta. Maksudnya apa? Senang. Iya senang.
Kalau gitu, sebagaimana kamu senang kamu punya mobil, kamu juga harus senang saya punya mobil. Kasihin dong mobil kamu ke saya. Bukan gitu. Ini salah paham ini. Ini biasanya ngajinya ngantuk, kurang ngopi yang kayak begitu itu. Ini awas. Kita punya kebaikan, maka hati kita harus rindu saudara kita dapat kebaikan yang sama. Itu loh maksudnya. Kok repot amat ya? Kalau cuma pengen, apa sih repotnya, susahnya? Ini kan perbuatan hati. Hati yang pengen baik ini. Nggak ada pengorbanan yang aneh-aneh, nggak ada yang ekstrim, nggak ada di sini, nggak ada. Kita nggak perlu mengeluarkan rumah kita untuk saudara kita, nggak perlu mengeluarkan mobil kita untuk saudara kita, nggak perlu mengeluarkan uang di rekening kita untuk saudara, nggak bukan begitu tuntutannya. Cukup kalau kita senang, bahagia, ingat saudaranya. Minimal doakan, ya Allah berikan kebahagiaan yang serupa pada saudara hamba. Itu enak. Minimal gitu. Apa susahnya? Kalaupun nggak doa, minimal hatinya pengen, sudah cukup. Ya Masya Allah. Ingat ini ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama, hati kita saja yang menginginkan agar saudara kita dapat kebaikan sebagaimana kita dapat kebaikan. Ini pertama. Kita punya rumah, hati kita pengen saudara kita juga dapat rumah sama. Biar tenang hidupnya. Punya pemasukan yang cukup, maka kita juga pengen, hati kita pengen saudara kita punya pemasukan yang cukup. Ini pertama. Yang kedua, hatinya pengen begitu. Yang kedua, diiringi dengan doa untuk seperti itu. Masya Allah, ini lebih sempurna lagi, lebih hebat lagi. Yang ketiga, Masya Allah, ini yang ketiga, hatinya merindukan kebaikan untuk saudaranya, lisannya meminta kepada Allah, mendoakan untuk saudaranya, tangannya, anggota tubuhnya membantu mewujudkan apa yang diinginkan atau apa yang dicita-citakan saudaranya, dibutuhkan saudaranya. Ini tingkatan yang paling hebat, nomor 3 itu. Ya Masya Allah. Nah ini semua asas atau dasar daripada gotong royong dan seterusnya. Ya, kepekaan itu ada di sini, saling mencintai karena Allah di sini. Masya Allah.